Konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang imbas proyek strategis nasional Rempang Eco City turut mendapat sorotan dari pengamat politik, Rocky Gerung. Rocky Gerung menyoroti pernyataan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang. Menurut Rocky Gerung, hal tersebut tidak tepat. Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut imbas dari ambisi Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai legasi. Pernyataan Rocky Gerung tersebut diketahui dari unggahan video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Berikut statement Rocky Gerung yang menyebut jika konflik agraria di Pulau Rempang terjadi akibat ambisi Jokowi. Sebelumnya, Rocky Gerung mendapat pertanyaan dari host, terkait pandangannya atas keluh kesah Presiden Jokowi soal kasus Rempang. Agak aneh kalau Presiden berkeluh kesah. Dia, Jokowi, menginginkan dari awal bahwa investasi itu jangan dihalangi. Jadi kalau kita lihat, seluruh peristiwa ini disebabkan karena ambisi Presiden, menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia. Dan kemudian dipatenkan oleh Undang-Undang Omnibus Law. Ini sebetulnya ekses pertama dari Omnibus Law, yaitu percepat investasi, pilih tenaga kerja asing, dan itu membekas dalam benak publik. Makanya jangan di depan. Rocky Gerung menyoroti statement dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait dengan konflik di Pulau Rempang, di mana sebelumnya Bahlil menduga ada pihak asing yang tak suka dengan pembangunan Rempang Eco City hingga menjadi provokator dalam kasus ini. Menurut Rocky Gerung, apabila Bahlil mengetahui oknum tersebut, seharusnya langsung melakukan upaya penangkapan. Ia pun menduga bahwa hal itu hanyalah pengalihan isu semata. Rocky mengaku sudah bisa memprediksi bahwa nanti ke depannya akan terjadi adu domba antara masyarakat Melayu dengan orang asing. Nggak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator. Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini nggak punya kepentingan di situ. Itu satu-satunya kepentingan Melayu. Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi. Bahwa ada kepentingan asing, ya pasti kan ini soal hak asasi manusia. Wartawan asing pasti beredar di situ. Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia, bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa tuh. Pasti mereka ada di situ tuh untuk memantau. Greenpeace pasti ada di situ. Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan, tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia, hak atas lingkungan di Indonesia. Jadi jangan saudara Bahlil ini betul menjadi bahlul dalam upaya memahami problem yang ada di situ tuh. Kita mau lihat keterangan pemerintah, kenapa ada penggusuran, kenapa ada amok massa di situ. Oh, karena kepentingan asing. Kepentingan apa yang bermain di situ, terangkan. Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi di situ, ya tangkap dong kalau Anda tahu kan. Jadi kalau dia udah tahu, ya tangkap aja. Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu. Seolah-olah nanti akan saya udah bisa bayangin headline-nya nanti, hati-hati masyarakat Melayu, ada kepentingan asing di situ. Maka diadu domba lah antara Melayu dan yang asing misalnya. Ini konyolnya begitu, dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris. Di semua tempat pasti begitu. Ini LSM disponsori oleh asing. Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri, maka memprovokasi masyarakat wadas segala macam. Itu kita udah tahu pola itu. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak bahwa ini sudah hutan lindung, apa kamu tebang? Saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang membeli tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli orang mayoritas maka dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah titik. Satu, untuk balik serangan balik ini. Alah, Tabah ngomong gitu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang kan negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan menggusur ruli di sini, diambil investor, kau ruli di sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir.
kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan, dianggap melawan hukum. Kepatak selalu lemah ini. Nah, saya mungkin bisa salah ya, pemahaman saya. Bisa saja menurut saya Presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung PRD rekomendasi. Nah, dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah, kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu. Para pemuda, Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno. Dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia. Bacakan proklamasi, karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Sabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak. Tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif, maka PT Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabang ngomongin. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHM, sekarang ada FEJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan. Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah. Ikat perut itu. Jangan minta sembako. Jangan memberatkan orang yang mau maju. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam karena komunikasi yang buruk, di mana hal itu sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memberikan responsnya terhadap kasus ini. Ansar menyebut bahwa konflik itu terjadi karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga. Sebab ia mengatakan bahwa yang akan mengurus semuanya adalah Badan Pengusaha Batam atau BP Batam. Oleh karena itu, Ansar menuturkan harus ada referensi hukum yang bisa menjamin. Hal ini diungkapkan oleh Ansar saat ditemui di Gedung Geraha Kepri pada Rabu 13 September 2023. Lebih lanjut, ia pun menegaskan apabila pihaknya sudah mendapatkan formulasi yang tepat, maka kedepannya kegiatan sosialisasi akan tepat sasaran dan masif. Ansar pun juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator. Hal itu dilakukan menurut Ansar agar pemerintah pusat mengetahui secara jelas terkait konflik ini dan tidak setengah-setengah. Selain itu, ia juga menyebut dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pembagi Kepri, khususnya Batam, untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kekisruhan yang terjadi di Pulau Rempang karena bentuk komunikasi yang kurang baik. Presiden menyebut kericuhan tak akan terjadi apabila warga diajak bicara dengan baik dan diberikan solusi.